warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Emang mau diri apa ya? Takut ada yang godain. Nenek-nenek nggak apa-apa, yang penting gelangnya banyak. Allah subhanahu wa ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wa iddat lil muttaqin. Allahumma barik lana bi Rajabah wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustadz Dedi Damanhuri, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkahi umurnya, Allah berkahi rezekinya, Allah tambahkan ilmunya, Allah subhanahu wa ta'ala tambahin bininya. Jangan kode-kode tadi belakang penggorengan tumpah ya. Nah, mudah-mudahan ya dia dengan istrinya Allah subhanahu wa ta'ala berikan zurriyah thayyibah, hidupnya berkah selamat di dunia akhirat, dan istiqomah mengajak ibu-ibu yang saya kata yang dibilang udah 5 tahun ya, 5 tahun ya istiqomah udah 5 tahun istiqomah ya ngajar ibu-ibu ya. Dan mudah-mudahan ibu semuanya panjang umur sehat, amin, duitnya banyak, amin. Oh, duit aja udah sehat walafiat ya. Allah mudahkan kita dalam melaksanakan ya ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kumpul di sini tidak lain itu semuanya hidayah Allah. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap kumpul hari Rabu, mau baca tasin ke, mau baca maulid ke, ngaji ke, semuanya itu Allah girang. Jadi setiap malam hari Rabu Allah girang. Girangnya Allah gimana? Allah kirimin malaikat tuh diturunin. Memang ada sebuah hadis ya, bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Arabnya terlama ya. Allah mempunyai malaikat yang ngelilingin ya majlis-majlis zikir. Kalau ada diturun. Kalau bahasa Jakartanya dinible. Kalau nible dia nggak ngerti nible. Nible terus ya. Merosot dari langit loh kemari loh. Dan insya Allah ya hujan yang turun mudah-mudahan rahmat Allah lebih banyak lagi, amin. Dan malaikatnya juga banyakkan lagi, amin. Tuh. Ini ngapain dia? Malaikat ngapain gini? Ngamanin siapa? Ngamanin kita yang tadinya kita fokus lagi ngaji ya, ngajinya mah di sini tapi hatinya di pasar. Ya Allah, ada nggak yang begitu? Tuh, jangan. Makanya malaikat tuh kita lihat ada malaikat. Ntar kita keluar, nah, pulang masing-masing ke rumah, malaikat naik ke atas tuh. Tanya Allah, ya malaikati min ja'in najitum. Malaikat lu dari mana? Oh no, saya min ibadikatul ard, saya dari hambamu. Ada ibu-ibu semuanya. Tuh. Di majlis talim apa namanya? Ada namanya umahat aja. Ya majlis taklim Allah ya. Di majlis talim dia pada ngapain? Oh, dia baca ayat Quran, dia zikir, tahlil, maulid. Kata dia Allah, malaikat, ushidukum, lu saksi nih sama gua ngomong nih sama lu. Kata malaikat,
Inni qad ghafartu lahu. Aku udah ampunin dosa. Masya Allah. Enggak kita minta sama Allah, tapi Allah udah ampunin. Dengan sebab kita apa? Duduk doang. Tuh. Ya. Ngedengerinnya belum direkan belum. Ya. Tuh. Mudah-mudahan tidak keluar tempat ini kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu. Begitu juga malaikat. Ya. Kok tahu malaikat ada di sini, ada zikir? Setiap zikir yang dibaca itu ada bau harum, wangi. Nah, kata malaikatnya ada ini yang di sini nih, yang Allah suruh dari sini nih. Ada juga malaikat yang diusus sama siapa? Orang-orang yang ya melakukan perbuatan maksiat, membumbung tinggi, busuk baunya, masuk. Kalau ibu di rumah sama suaminya lagi nyeritain orang, mereka kata, nah ini ada orang yang brengsek katanya. Lagi ngomongin orang, ada baunya nggak? Ada bau busuk. Tapi kalau kita kagak, kayaknya wangi aja dah. Ngomongin orang wangi banget kan ya. Ya, mudah-mudahan ya terus kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang kedua yang girang siapa kita duduk nih? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tempat yang disenangi oleh Nabi kecuali dikumpul untuk kita menambah ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Tuh. Ya. Kemudian tadi kita baca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata Ustaz tadi ini itu tahun bulan Sa'ban. Turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Suatu yang dicintai oleh Nabi enggak ada yang lain kecuali baca salawat. Baca salawat ini memang ayatnya turun ya pada bulan Sa'ban, tapi pada hakikatnya selawat itu dulu waktu Nabi Adam. Ya, perintahnya udah, tapi turun ayatnya. Nabi Adam bisa kawin gak sama dengan Siti Hawa? Bisa nggak? Nggak bisa kawin kecuali dia baca selawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibaca gak? Dibaca, diajarin. Karena Nabi Adam pas begitu diciptakan oleh Allah, ya, dia melihat aras ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam, itu Muhammad Rasulullah orangnya mana? Tuh, pengen lihat ya. Kata Allah, lu jempolnya begini nih, dua. Lihat, lu kan ada orang lihat sini ya, bisa dilihat ya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang ketiga yang girang adalah nibuan roah. Kita kirim orang tua kita girang. Tadi udah dibacain aman. Tahlil tahmid. Itu dia yang tadi yang diajarin kitab apa tadi? Ya. Al-Barat ya. Emang kita sampai, kita yakin nyampe nggak? Nyampe. Kalau sekarang kita sedekah sama orang, sama tetangga, angka satu piring, angkanya sampai nggak? Kagak. Angka sampai ke kuburan, kagak. Pahalanya itu sedekah sampai. Tuh, kalau nangkanya sampai, wah, gue dikasih ginian. Maafin ya, ini sebetulnya tadi saya mau nelpon ini siapa, Ustadz Dedi Damanhuri. Gue mau batalin aja lah. Gak habis nomor telepon saya nggak tahu, saya nggak punya HP lagi dah. Suara begini, tapi alhamdulillah ada ginian nih ya. Coba kalau nggak begini, wah puyang dah, gue udah puyang dah. Ya. Nah ibu-ibu sekalian, ya bulan Rajab sudah. Bulan Rajab untuk kita membersihkan dosa-dosa kita dari seluruh anggota badan kita. Tuh, sekarang saya nggak dikain dosa kita, sekarang berkahnya. Apa sih berkah, Bu?
Berkah apa sih? Hah? Cukup. Apa yang dipengen ada. Ya berkah. Iya. Berkah. Orang punya ibu beli mobil baru. Ya. Gelang. Oh ya kata orang, hidupnya berkah banget. Bukan. Berkah itu adalah ziyadatul khair wa naf'ah. Tambah baik, tambah manfaat. Mana berkah Rajab? Yang tadinya malas baca Quran, Qurannya udah dibaca lagi. Itu namanya berkah. Kalau kemarin puasa Rajab tahun kemarin ya cuman 3, kalau sekarang 3 kagak berkah namanya. Kalau sekarang dia puasanya 10 hari, berkah nggak? Ya. Tahun kemarin 3 hari, sekarang cuma 2 hari, petet namanya. Gimana? Iya. Nah, oleh karena itu, ya di bulan Rajab mata kita udah cuci belum Bu? Yang kemarin sering lihat HP, sekarang HP-nya dilihat, tapi tidak lihat yang macam-macam. Tuh, lihat Ustazah Halimah Idrus, lihat Ustaz Tomat, Buya Yahya, Habib Nopel, tambah ilmu, itu namanya berkah. Ya Allah, ya. Ibu sekalian nenek-nenek, kan kita nenek-nenek nih. Ini kita wal asri nih. Kalau saya dekat maghrib. Lah iya, tuh. Udah wal asri masih main HP aja. Ya Allah, mau WhatsApp mana? Ini dia nih, ya. Tuh. Ini bahaya Bu. Mau makan lihat api, masak lihat api, habis itu lihat api lagi. Nah sekarang kita ini 2 ya tambah berkah bulan Sa'ban, ya. Nah, kemarin selawat kita cuma hari Rebu mungkin. Nah sekarang setiap habis sholat baca dah selawat. Berapa? 11 dah. Terus rutinin sampai mati. Tuh. Pak insya Allah jadi berkah. Nggak banyak ya. Wah saya baca 100, lu baca dah 100, besok kagak beri, itu namanya kagak benar. Istiqomah namanya ya. Tuh istiqomah tuh ya. Itu Qurannya dilihat lagi, Masya Allah. Pantes Quran pada dibakar sama orang kafir. Ibu, Quran dibakar sama orang kafir, marah nggak? Nggak perlu marah, nggak usah marah. Emang dia orang geblek, kenapa kita marah? Akalnya nggak sampai. Yang geblek lagi, ibu punya Quran di rumah kagak dibaca. Kira-kira Allah marah nggak? Tuh tahu kok. Jadi pajangan. Buat pajangan. Ya. Apa namanya, Ramadan Sahrul Quran. Oleh karena itu kalau kemarin hatam berapa kali? 3 kali, sekarang bisa 5 kali. Kira-kira bisa nggak sih Bu? HP-nya banting. Insya Allah dapat 5. Ya, ada ibu-ibu fakir miskin. Ya, waktu Ramadan deket mau bagiin duit, saya bilang siapa yang hatamnya 10 kagak ada yang nunjuk. Siapa yang hatamnya 7 kagak ada yang nunjuk. Siapa yang hatamnya 5 kagak ada yang nunjuk. Saat satu saya yang suruh nunjuk loh. Ada yang 4, alhamdulillah saya kasih duit. Ibu tahun kemarin 3 dapat nggak? Enggak. Ya Allah petot banget ini. Itu Al-Quran itu besok ngeneminin kita di kubur. Kubur itu gelap nggak Bu? Kubur. Percaya? Kayak gelap. Nah yang nerangin itu
Oleh karena itu, nah kita terangin rumah kita baca Al-Quran. Tuh, ya. Dari kapan? Dari sekarang. Jangan nungguin Ramadan. Tuh. Nanti kalau kita baca Quran, rumah kita terang, hati kita terang. Nah, kalau hati kita terang, kubur kita terang. Tuh. Ya Allah, ya, ajak suami, ya, bang baca Quran, lu ngerokok mulu bang, ya, tuh, ya emang udah zaman sekarang, jangan ikutin zaman. Kita tetap megang ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dah dipegang, ya. Nanti habis Ramadan berhenti, jangan. Terus ya, cuman Ramadan itu diapain? Dia semangatin, ya. Jangan dihitung. Wah, alhamdulillah diceritain. Gue sih alhamdulillah tahun ini gue khatam 3 kali. Kata yang sombong, gue 6 kali, nggak sombong. Ya, jadi kita baca Quran bukan keceritain, buat hati kita nyambung kepada Allah. Sebab kalau kita baca Quran berarti kita dialog bicara sama Allah. Kemudian tadi katakan ya Ramadan marhaban ya sahri Ramadan, marhaban ya sahral qiyam. Artinya qiyam apa? Diri. Iya. Ada sembahyang terawih. Ibu kemarin nih yang udah kagak main lagi ya. Masa terawih kalah? Ada nggak yang kalah? Kayaknya banyakan dah. Mau ngapain? Mikirin baju emang itu juga. Jangan, ini kita harus kita dikasih ya sesuatu yang mahal. Ibu contoh nih sekarang, ada seorang suami udah nggak ketemu sama suami istrinya, terus suami telepon, mama, kalau papa dikit lagi pulang. Mau datang bapaknya, terus gira nggak? Gira. Bukan kurang itu lagi, kata bapaknya, mama, aku udah beliin emas 50 gram. Mantap. Baju udah mah beres, selop udah mah. Mama minta beliin HP, saya udah beliin yang 3.500.000. Kira-kira nggak? Bawa apa dia? Bawa segala sesuatu yang bikin girang. Ramadan datang bawa apaan? Bawa keberkahan. Ya. Cuman bedanya sama bapak itu bawa macam-macam tadi itu urusan dunia. Kalau Allah, nah nih gua kata sahrul qiyam, ayo lu pada tarawih. Allah paling seneng kepada orang yang sujud. Ya. Makanya nanti kita dikumpulin nih padang mahsyar semuanya berapa miliar? Bisa 60 miliar. Tuh, Nabi Muhammad ditanya, bagaimana ya Rasulullah kamu bisa ngelihat tuh umatmu? Kita sekarang ke Gelora Senayan, anak kita udah jalan duluan, suruh cari anak kita mana? Kagak ketemu. Tapi Nabi ketemu nggak? Ketemu gampang katanya. Ya, aku lihat wajah-wajah umatku bersinar min asari sujud, karena banyak sujud. Kalau kita pengen dekat sama Allah, banyakin sholat. Makanya alhamdulillah ada tarawih. Jangan tinggal. Ya, ada suami istri geblek. Kata suaminya udah rapi, suaminya udah wudhu. Ya. Mah, lu nggak tarawih? Perut gue sakit. Abangnya bilang, ya gue jadi lemes katanya. Ya, dua-duanya petot. Jangan.
Dengerin. Salat itu merupakan salah satu khasiatnya adalah wa badanuhu shahihan. Badannya sehat. Ibu lagi meriang-meriang semayang. Kenapa? Karena mungkin itu peredaran darah enggak normal. Tuh, semua. Coba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholatnya banyak. Tuh, sehat terus. Insya Allah sehat jasmani dan rohani. Nah, kemudian Nabi diberapa nih? Ya. Bebas. Orang hujan lu mau pulang mau ngapain lu? Payung nggak punya. Ya. Nah, yang pertama dari sekarang yang kita hidup ini banyakin istighfar. Ada 3 suara yang sangat dicintai oleh Allah. Yang pertama suara ayam jago. Kapan Ustaz? Tuh, waktu malam. Kukuruyuk. Tuh. Ibu sering dibangunin sama ayam apa ibu bangunin ayam? Hah? Hah? Ya Allah, ini ayam ayam yang paling yaitu dia suara. Ya, tuh makanya itu dia. Yang kedua sautul Quran, yaitu suara Al-Quran. Allah senang. Kenapa? Karena itu mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Mukjizat ama keramat muliaan mana? Muliaan mukjizat. Maka kita bisa baca berarti kita baca tuh. Ya. Tuh. Ya. Nah, yang ketiga sautul istighfar. Ya. Suara orang yang beristighfar. Kan kita udah baca mati. Rabbighfirli warhamni wadab. Pol enggak? Bingung dia. Kau dikata pol, gua kagak pol. Gua dosa dong. Ya. Gua bilang aja pol aja. Padahal aja apa gua bohongin. Bisa nggak? Bisa. Tapi bohongnya 2. Aja apa lu bohongin, lu diri lu bohongin, Allah lu bohongin. Yang paling dasar bohong sama Allah. Pernah nggak bohong sama Allah? Sering. Sering. Ya Allah, dosa yang paling besar yang pertama adalah bohong. Bohong sama Allah, bohong sama Nabi, bohong sama diri sendiri, bohong sama suami. Sering nggak bohongin suami? Sama sadar. Tuh. Istighfar ya. Nah, kita baca kemarin Rabbi fili warhamni wa tub alayya Rabbi fili warhamni wa tub alayya. Kita bisa tahu kan tuh istighfar kita terima, taubat kita terima. Kan kita nggak tahu ya. Tapi ulama memberikan satu rincian. Itu taubatnya diterima, istighfar diterima kalau dia itu melakukan 4 perkara. Yang pertama, ayyamna alisanahu, dia cegah tuh lidahnya, nggak lagi ngomongin orang, nggak lagi bohong, nggak lagi ngadu-ngadu, nggak lagi ngomong-ngomong yang kagak benar. Tapi kalau dia baca Rabbi fili warhamni wa tub alayya Rabbi fili warhamni wa tub alayya habis maghrib, habis sisa ngomongin orang, lah kagak benar itu namanya. Ini supaya kan kita dicintai sama Allah. Ya, yang kedua ya, Allah yakuna fi qalbi hasadan wala adawah. Hatinya udah kagak ada lagi ya musuhin orang, hasudin orang, gedegin orang. Lu ngapain lu gedeg sama dia? Artinya kita bebas-bebasin atuh. Ya kemarin kali gedeg gitu. Janji kondangan jam 1, jam 1:30 datang. Marah nggak? Nah ini jangan, ini bulan puasa kita tahan marah. Kita bisa ngalahin marah. Tuh.
Emang kalau bulan puasa nanti, tensinya naik, sewotnya naik. Tapi kita disuruh apa? Suruh sabar, suruh tahan. Tuh. Yang ketiga, udah nggak berkawan sama yang nggak baik. Ngobrol lama, jangan. Ya, udah. Kalau dari sekarang itu ya mau beli apa? Mau beli tukang sayuran. Ini ngobrol sama tukang sayuran lama. Mau dilihat oleh suaminya, marah di suaminya. Ya, jangan udah. Bang, ini berapa itu udah. Ya, udah. Ya, jangan nggak ada. Ya, yang keempat, musta'iddan lil maut. Ya, mau mati. Kayaknya kita mau mati, kayaknya lama ya. Emang kita pikiran kita lama. Kalau orang yang merasakan bahwa mati, ya gue sih masih lama. Itu orang yang tertipu dengan dunia. Hendaklah kita ini ya di mata kita seolah-olah mati kita itu di depan mata. Sebab nggak ada yang ngasih tahu. Orang yang ngasih tahu sih enak ya. Tuh, ya, Ji Mahfud, nape, malaikat Israel, lu matinya Jumat. Tapi Jumat yang satu lagi. Ya, saya nggak kemana-mana pegang tasbih aja lah. Coba di Turki, emang dia tahu tuh mau mati? Rame-rame lagi matinya. Berapa orang yang mati? Hampir 50.000. Bukan 5.000. Yang di Aceh dulu 250.000. Matinya mati apa? Kalau mati Islam insya Allah khusus kita. Matinya mati seandainya nih hari kita belum keluar, kapal jatuh, surak kemari. Kita lagi di sini nih. Matinya mati apa? Pengen nggak? Yang bener. Pengen ininya lah, pengen lama. Yang penting kita mati husnul khotimah. Jadi siap mati dan juga menyesal daripada perbuatan dosa kita. Ya. Nah, bulan Ramadan juga ya, yaitu tambah rizki. Benar nggak? Benar nggak? Biasanya nggak Ramadan kita makannya tempe sama tahu sama cocolannya. Kok bulan Ramadan kenapa banyak ya? Rukah lagi. Ya. Tapi tetap kita harus menahan hawa nafsu. Kita ini kalau puasa, kata Imam Ghazali, kalau puasa itu diantara faedahnya itu irit biaya. Kok kita bengkak biaya? Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala tambahin rezekinya, bukan lo suruh makan banyak. Ini anak dibilangin, lo mau makan apa nih buka? Makan itu mah telur ceplok, iya. Lalu mie, semuanya. Bukan itu. Ditambahkan rezekinya supaya kita banyak sedekah. Gitu. Ya, Nabi tanya sama sahabat, ya sahabat-sahabatku, harta yang mana yang menyenangkan kalian? Kata sahabat, yang saya taruh di lemari. Ibu-ibu, yang saya taruh di kempek. Ada kempek. Yang saya taruh di bawah kasur. Ya. Kalau anak muda, yang saya taruh di harta yang saya taruh di bank, yang bisa diambil gesek-gesek. Pakai apaan? Pakai ATM. Kata Nabi, harta kamu itu bukan harta yang membahagiakan kamu dunia, bukan yang itu, yang ada ibu nih emasnya, bukan. Yang telah kita keluarkan dalam kebaikan, buat anak yatim, buat saudara kita. Nah, di bulan Ramadan kudu banyak sedekah.
Jangan kita makan begitu tapi sedekah kagak. Maka orang dulu itu cakep. Dia bikin kolak pisang. Tuh. Ya enggak? Banyak dibikin. Tuh. Yang pertama di depan rumahnya tetangganya satu mangkok. Kedua satu depan, belakang. Ya, 4 mangkok dah. 5 mangkok kamu punya dia dah tuh rame-rame. Dah. Lu bikin sendiri. Jangan biarin buat orang lain, tapi kita nggak apa-apa. Itulah harta kita, itu dia. Kalau yang masuk perut, tuh bisa mules. Itu dia harta kita, itu dia tuh. Ya, jangan sampai kita bulan Ramadan ini ya dari sekarang dah tiap hari nggak sedekah. Duitnya nggak ada, ada kan dia ada 2.000. 2.000 ya. Ibu kalau ada tamu datang ke rumah kita, assalamualaikum Bu, sedekah, kasih nggak? Kalau ada duitnya 50 ribuan dulu, 5 ribuan lagi ngitung duit 50 ribu. Assalamualaikum, liwat dulu, petot katanya, lu punya duit itu ya nggak apa-apa deh, 2.000 juga. Sebab apa yang diterima oleh yang minta sebelum diterima Allah udah apain? Allah udah terima. Tuh untungnya. Udah nggak punya duit? Pakai apa? Tenaga. Tuh, datang ke Masjid Nurul Ikhlas. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku nggak nyumbang apa-apaan, air itu kagak juga. Buat tuangin air, mantap. Coba kalau nggak ada yang tuangin, uang diri, tuh pecah pada piring. Tuh, ya, ini dia tuh. Ya, jangan pikiran kita, ya. Nah ini udah zaman, ya. Kalau saya kata udah zaman kagak beneran nih, ya. Tuh. Nah kita banyakin sedekah. Kenapa sedekah? Sedekah itu tidak lain ya adalah untuk menghindari segala hal yang tidak kita inginkan. Bahkan kata Ibu Abdullah bin Ayyadat ya, pagi-pagi sedekah. Di anna bala la yatakhal di anna sadaqah la yatakhattal bala. Ya, sedekah itu ya tidak bala itu tidak melampaui daripada sedekah. Artinya apa? Kalau kita ini udah ntar terjadi ini, kita sedekah itu yang harusnya sama kita jadi nggak jadi tuh. Nah, Sufyan Suri kalau ada orang datang assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk dah, bilang sama ibunya, mah, lu punya duit nggak mah? Ya, ada kenapa Pak? Anak lihat, kamu punya nggak tuh? Ya, ayo, sini ada orang minta. Tuh, yang hadiahnya buat orang yang meninggal. Tuh, mas orang tua kita bulan Ramadan kagak kecipretan, rugi besar. Bulan Rajab, bulan Saban, bulan Ramadan, orang tua kita yang ada di kubur kagak kecipretan. Kalau gua bangun lagi, gua ketok badannya, lu mana aja sih lu? Gak ngirimin apa-apaan. Lu rumah emang lu beli? Lu punya kontrakan lagi, lu punya kontrakan, gua kagak dikirim-kirimin. Jangan pelit. Sebab ini eventnya yang sangat. Apa susahnya sih kalau kita sedekah? Udah pahalanya buat siapa? Buat yang kita cintai. Dia dapat, kita juga tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Allah. Nah, kemudian kita tentunya semuanya pengen masuk surga. Dikit lagi ya. Kata Nabi, afsus salam wa aqimut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nas niyam. Kita sebarin salam ya, kita ini disuruh sebarin doang salam, assalamualaikum ya. Tadi kita nih keluar nih ya, ada orang, kira-kira kita salam nggak? Kayaknya enggak ada kalau saudara.
Lu dari mana lu? La ilaha illallah, kayak bukan orang mana. Kan aturan kita sebarin salam assalamualaikum. Itu mahal. Mahal itu. Nih ibu-ibu tadi datang kemari, assalamualaikum nggak? Assalamualaikum. Ntar pulang ke rumah assalamualaikum nggak? Kayaknya kagak dah. Banyak kan kagak. Biasa apa? Biasa kagak. Ada orang assalamualaikum. Bininya pulang maulid, assalamualaikum. Kata suami, ngagetin aja lu mah. Berarti mamanya kagak biasa. Kalau bawa berkat, assalamualaikum. Kalau nggak bawa berkat, dah. Dengerin, nih ya, kita ke rumah orang assalamualaikum, tapi pulang ke rumah nggak assalamualaikum, ke rumah kita nggak assalamualaikum. Berarti orang lain kita doain, masa keluarga kita nggak doain? Iya, ada banyak yang begitu. Assalamualaikum, ya. Nah, kalau kita nih pergi kemana nih? Kebun binatang keluarga. Kan rumah kita kosong ya? Sampai assalamualaikum nggak? Assalamualaikum juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab katanya di riwayat, siapa orang yang masuk rumah nggak beri salam, setan ngikut. Enakan ngikut setan apa yang malaikat yang ngikut? Apalagi kalau pengen rumah kita ini berkah, assalamualaikum. Ya, nggak ada orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masuk kita baca qul huwallah. Ya, terserah mau sekali kayak mau 2 kali mau 3 kali. Ya, atau ada orang yang ngajarin assalamualaikum ya rumah baca ayat kursi. Tuh, setan yang tadi apa? Ngumpet di rumah kita pada kabur dia. Mau ngapain sini loh? Tuh, nah ini baru assalamualaikum. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu Isra Mi'raj emang ketemu Allah nggak assalamualaikum? Assalamualaikum, cuman beda. Malaikat Jibril, ntar ketemu Allah gimana nih urusannya? Bilang at-tahiyatul mubarakatus salawatut. Itu ada di sholat nggak? Ada. Tuh, Allah jawabnya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu matullahi. Nabi nggak mau gitu. Ya Allah, sama saya doang. Ntar umat saya bagaimana nih yang di dunia? Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Cuman syaratnya jadi orang soleh. Kalau kagak ngaji-ngaji ya kagak soleh lah. Kalau suaminya dibohongin dulu ya kagak soleh lah. Gak ada termasuk at-tahiyat terus itu. Ambil duit sama suaminya. Ya, ada ibu-ibu lagi nyuci nangis. Ngapa diomelin musuh? Tapi emang itu heran. Allah kasih ya. Kenapa ibu-ibu kalau lagi ngambek nyuci? Kalau kita mah kagak ya, kita mah tidur, dia nyuci, di hiburan. Nangis. Pas keluar, nah ini kayaknya kresek-kresek. Ada duit. Ada duitnya 50.000. Nangis gak? Kagak berhenti nangisnya. Datang suaminya, mah, lu lihat duit juga 50. Duit apaan? Orang tadi habis diomelin, iya kak? Tuh, nah itu dia tuh, ya. Jadi apa namanya? Nah kemudian apa namanya? Ya rumah kita ini ya supaya sering kita kasih assalamualaikum, waalaikumsalam, ya. Memang begitu, agak males ya. Kenapa? Nggak biasa. Tapi kalau ada yang biasa, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam, mau keluar juga assalamualaikum, itu ada. Ya, kayaknya ini semuanya kayaknya magel, semuanya magel nih. Wa'atimut ta'am.
kasih makan. Ini besok bulan suci Ramadan itu begitu tuh, ya. Yang paling dulu kita bawain siapa? Emak kita kalau masih ada. Tuh. Ya, Ustadz Dedi bawain emaknya masih ada kan? Masih ada. Bawain durian montong. Emak kata gue nggak doyan, dia makan juga. Ya sesuai. Nih ibu kita doyannya apaan? Kita harus tahu apa yang emak senang, harus tahu makanan bapak apa yang harus begitu. Sama sama suami senangnya makan tahu, tiap hari tahu. Benci suami jangan setiap hari tahu, ketahuan kan. Tuh. Ya. Wasilul arham. Nah ini paling penting. Ini bulan Sa'ban, ya. Wasilul arham. Silaturahmi. Yang tadi kita marah-marahan, ayo. Mungkin adanya empok lagi marah-marahan. Udah gara-gara apa? Wallahu a'lam. Mantu yang atuh sama mantu yang atuh berantem. Ya. Udah sekarang kita assalamualaikum, waalaikumsalam, maafin ya. Ini bulan Sa'ban, bulan Roah, salam maafin gitu. Ini kagak mas. Ini memang kadang-kadang begitu. Waduh. Ada yang nih ibrah aja. Ya bu, ngapa? Gue mah nggak ke rumah orang tua gue. Ngapa dosa lo? Habis orang tuanya nggak ada udah. Tuh, yang ada adik-adiknya diajak kompromi kagak mau. Akhirnya dia nggak ke situ. Putus nggak silaturahmi. Nah, jangan begitu. Biasanya gara-gara apa nih? Gara-gara waris. Makanya warisan itu cepet-cepet dibagi. Seminggu kecepatan nggak? Cepetan. Ya. Taruh dah 40 hari. Masih anget. Itu paling lambat tuh. Kenapa? Kalau udah sono-sono, wah ribet. Kalau pisang goreng anget-anget makannya enak nggak? Kalau udah penyek, ya ini kebanyakan begitu jadinya. Yang kakaknya udah enak, yang kakaknya udah enak, akhirnya putus. Jangan, awas. Puasa jalan terus, sholat jalan terus, ibadah bangun malam, sedekah, tapi masih memutuskan silatur, itu kagak diterima. Itu adanya di neraka. Wasallu bil-lail wan nasiyah. Bangun malam. Ya, bangun malam. Ibu bangun malam nggak? Bangun, alhamdulillah. Nangis nggak malam nangis? Lah ngapa nggak nangis, tolol? Nangis. Munajat sama Allah, ya Allah, ya Allah. Emang Allah punya? Ya, kecuali di lapangan kita nangis, orang kata geblek lu. Langsung nangis sama Allah. Ya Allah, jebeng boleh ngerengek sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah senang. Allah senang. Tuh. Allah senang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, kan dulu Habib Salim tidur di rumah mertua. Malam-malam nangis. Kata mertuanya, lah jangan-jangan diberantem nih. Tuh. Jangan diberantem nih anak gua tuh. Tahu tuh apa ya? Ditanya sama anaknya, ngapa tuh Salim semalam nangis? Saya juga diajak nangis sama dia. Tuh, ngapain? Minta doa biar anaknya jadi orang yang soleh. Ibu pengen jadi anaknya yang soleh. Dari pengen doang nangis kagak. Kan modalnya nebeng. Lu pakai duit? Kagak. Akhirnya jadi tuh Habib Nopel. Sekarang surianya ada Habib Jindan, Habib Ahmad tuh, dan anak-anaknya dikirim tuh ke sono-sono. Kan suria itu. Sebab memang kita harus selalu ingat kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum. Artinya apa ya? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api. Ibu keluarganya ada 6. Atau di penjara, puyeng nggak? Tuh kan,
apalagi ceburin neraka, ya nggak? Jangan lagi. Tadi tanya, lu anak siapa? Anak si Anu. Ibu lu ada? Ada. Emang ibu itu yang gara-gara gua kemarin ibu. Gua lagi tidur, ya nggak dibangunin subuh, zohor nggak ditanya, isya kagak ditanya sholat, yang ditanya makan. Ini kami di rumah sakit. Di rumah sakit suster tanya apa? Ibu udah makan, udah pinter, obatnya udah makan, pinter. Ada suster yang nanya, ibu udah sholat? Kagak ada kan? Nah kita terapin di rumah. Tuh, ini namanya dokter rohani. Lu udah sembahyang belum? Bayang. Belum, masih capek. Yaudah, cepetan, bayang. Jangan enggak. Ya, tuh anak kita. Ya Allah, ada orang begini. Nah, si itu bangunin, si Anandi lagi puyeng. Emang puyeng kagak boleh sembahyang? Kalau puyeng, ditanyain makan nggak? Ini lo makan nih, sembahyang nggak ditanyain, itu ibunya geblek juga. Siapa itu? Begitu, emang begitu. Harus tanya, sembahyang mah nggak boleh tinggal dalam keadaan apa? Kecuali udah koma, udah nggak lihat. Bedanya koma sama sadar sama kagak sadar. Nah, ambil aja duit CPR, giniin. Kalau disambar berarti dia masih ingat. Kalau kagak ya udah kagak koma udah itu. Ya Allah, ini ngomong jadi begini kok. Udah selesai dah ya. Ya Allah. Jadi kita ini yang pertama ditutup ini bukan apa-apa. Karena girang kepada Allah. Kita akan dikasih hadiah sama Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab, bulan Saban, bulan Ramadan. Kita kalau dikasih hadiah sama Allah ya kudu girang. Apalagi yang ngasih Allah. Tuh. Ya, tuh. Kan kita kalau mau selesai mau buka asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Mintanya apa kita? Mintanya surga ada apa? Surga ada apa? Gelang. Nah, ibu besok dikasih gelang gede. Makanya sekarang gelangnya jual. Buat disedekain bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan beli emas. Mau ngapain? Ntar lebaran gua pakai emas. Mejeng namanya. Itu setan namanya. Nah sekarang dijual emasnya. Tuh, bang, jual emas, gue jual bang nih. Buat apaan? Terserah dah bang. Abang beli kokoka 2 dah buat terawih. Cakep nggak? Ada nggak yang begitu? Kagak. Ngeringanin. Tuh, ya. Lebaran pakai baju cakep, tapi sholat pakai mukena bulut. Lah gimana urusannya? Kita kondangan pakai baju cakep nggak? Supaya apa ya? Kan dilihat orang. Kalau kita sembahyang Allahu Akbar. Masa ini mukena bulu? Malu, Allah yang ngasih. Kalau bisa ibu paling sedikit nih, ya punya mukena 3. Punya nggak 3? Ayo benar. Ntar gue sweeping nih. Banyak ya, alhamdulillah. Tapi kayaknya gocapan semua. Pas assalamualaikum, shadaqallahul azim. Gerah. Beli yang cakep, yang mahal. Ada seorang ulama besar, pakaiannya kalau dihitung ya pas dia menghadap Allah ya kira-kira 10 juta dah. Masya Allah. Karena dia menghadap kepada Allah. Harta gua perlakukan sesuai apa yang diridhoi Allah. Tuh. Ibu kalau sembahyang pakai bedak kasih. Astagfirullahaladzim.
biar Allah lihat cakep. Udah mukanya jadi jelek kalau kagak pakai apaan. Deh. Iya, menghadap kepada Allah yang cakep, yang cakep. Ibu menghadap suami kan disuruh ya. Ibu suaminya mau datang jam 3. Lah ibu disuruh tuh ibadahnya luar biasa. Jam 3 suami datang. Jam 3 kurang seperempat ibu udah kinclong. Pakai baju yang cakep, pakai minyak wangi, ini. Itu ibadah ibu itu cakep. Suami datang pakai daster bolong. Ya Allah, ini bedain. Ya, supaya suami senang, ya itu begitu. Ya, udah ibu udah tahu hadisnya. Kalau dilihat sama suaminya seneng. Ini kagak. Dilihat suaminya empet banget ya. Rambutnya udah ya Allah. Gua mau tukar kagak ada lagi. Ya udah ya, yang hasil kita ini tugas kita ibadah. Semua yang kita lakukan harus ada nilai ibadah. Dari mana kita tahu ibadah? Dengan ilmunya. Makanya ilmu dibawa kemana-mana. Tuh, ke pasar dibawa nggak ilmu? Bagaimana caranya punya ilmu jadi ibadah? Bang, ini rambutan baru lihat, ya. 20 deh. Ya, boleh nggak cobain? Yang kiri-kiri kita mau beli. Tuh, baru nyobain doang, sono cobain lagi. Wah, kenyang, pulang nggak jadi beli rambutan. Ya, ke rumah orang punya ilmu. Assalamualaikum. Tuh, ini udah nyelonong aja. Tuh, jangan sebelum disuruh masuk, ya, jangan masuk. Ya, ini adalah ilmu. Jadi untuk kita ibadah yang kita bawa ilmu. Yang kedua, ilmu itu harus diamali. Yang terakhir, yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas apa? Nggak perlu pujian orang. Kita sedekah sama mertua, yang satu bawain lagi, wah apaan nih mah, bawainnya gituan, 2 dong. Nah itu udah nggak ikhlas. Harus puasanya ikhlas, bangun malamnya ikhlas, tarawihnya ikhlas, semuanya ikhlas, baru naik. Ajallu ma yasqutu ila sama al ikhlas. Sesuatu ibadah yang baik, yang paling yang itu adalah apa? Yang naik ke atas itu adalah ikhlas. Yang terakhir yang kita miliki al-khawf, takut sama Allah. Takut apa? Takut kalau kita tidak menjalankan perintah, takut menjalankan maksiat. Bagaimana caranya? Caranya kita yakinin setiap hari Allah selalu memandang kita. Benar nggak Allah melihat kita? Kita harus yakin setiap Allah apa? Lihat kita. Sama ibu jalan mertua. Berani macam-macam nggak? Kagak berani macam-macam. Tuh. Kalau kita lihat Allah ada, kita mau begini, siap kagak jadi. Ini yang Allah senang, ya kita buat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, jam 11. Ya. Ya, puasanya jalanin terus, ya jangan diberhentiin, ya jangan diberhentiin. Insya Allah Ramadan kita mendapatkan keberkahan. Nah, terakhir yuk kita baca Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita sudah lakukan daripada zikirnya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita dengar dari saya itu semua dari Allah, mudah-mudahan yang baik Allah jadikan ilmu yang bermanfaat yang kita bisa amalkan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, keluarga kita hidup berkah selamat di dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah bil hadi Rasulillah. Amin badri ya Allah. Salatullah salamullah 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 ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil umma minal afati wal ومن هم ومن همة بأهل الباب يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي ناجنا وكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Udah, makanlah. Puasa ya? Ini lagi. Iya udah. Iya. Nih, si cowok. Si Dimas ini. Nih, teman. Satu lagi siapa? Ya saya. Satu lagi. Tuh. Enggak, Be. Udah. Pak Kiai silakan makan dulu. Daunnya kagak berhenti nih. Iya. Awet. Akuannya. Ada tadi mau minta jantin. Tahu nggak? Itu ada kan mau tahu. Makan dulu. Makan dulu nggak mau pakai bismillah. Dalam hati. Dalam hati. Dalam hati apa? Ulangin. Ini belakang. Oh, udah. Kemarin kita mau ke sono kan dia lagi ke Cibinong. Oh iya, yang pelatihan relawan apa? Iya. Jangan dia sendiri ya. Iya, iya, pinggarannya. Ya, Bu.
jauh pulang. Untung nggak sampai batuk. Enggak. Oh iya,